Jadi ibu-ibu kalau mau tetap terjaga kesehatan hormonnya, kulitnya, wajahnya, ini minum minyak ini. Ini ibu nggak jadi kena jantung ini, ya. Ada bapak gitu kan nggak jadi kena tumor ini. Ini minum apa dia bilang? Ini cara paling mudah untuk jaga kesehatan, serius. Ini buah-buahan atau pangan yang cepat menaikkan gula darah. Karena itu banyak menjadi biang kerok masalah kesehatan. Ada teman saya, ini mungkin kisah saja. Dia tuh kena diabetes, ya, kena diabetes. Dia hobinya itu ngetes gula darah habis makan. Kadang-kadang dia riset-riset ala-alanya dia. Dia disebutin tuh beberapa makanan yang menyebabkan gula darahnya naik setelah makan. Ya. Ini hubungannya dengan apa nanti? Dengan cara makan kita. Ya, nanti saya akan ajarkan sebagai pesan pulang. Ya, sebagai pesan penutup lah sebelum kita lanjutkan mungkin dengan tanya jawab. Dia bilang dia makan mangga tuh habis makan mangga cus naik tuh gula darahnya. Oke. Terus dia makan apa lagi? Kurma. Ya, kurma tuh naik tuh gula darahnya. Ya, meskipun kita tahu ini jangan langsung ditelan bulat-bulat ya. Dalam artian bahwa kalau kita makannya tidak banyak dan tidak ada masalah di pankreas atau insulin kita nggak ada masalah. Tapi karena memang kondisi dia sudah memang ada diabetes, ya, makanya dia langsung naik tuh gula darahnya. Artinya ini buah-buahan atau pangan yang cepat menaikkan gula darah. Nanti saya kasih solusi supaya Anda mulai memperbaiki pola makan supaya gula darahnya nggak naik gitu loh maksudnya. Ya, karena itu banyak menjadi biang kerok masalah kesehatan. Ya, nah lalu dia makan apa lagi tuh? Makan kurma yang tidak terlalu tinggi itu jambu air. Nah, yang menarik lagi, dia cerita, ini menarik nih, saya kasih itunya, rahasianya. Jadi ilmu makanan lah gitu ya. Dia coba makan nasi biasa, kemudian nasi yang dia kasih ini. Ini apa? Lada hitam. Ya, ternyata gula darahnya nggak langsung naik kayak nasi yang biasa. Kenapa? Karena ini rempah-rempah kayak begini nih punya serat, ya punya vitamin, punya mineral yang menjaga gula darah tuh nggak langsung naik habis makan. Ya, jadi kalau ibu-ibu masih makan nasi kan di rumah kan? Nah, caranya gimana supaya nasi itu tidak membuat tubuh kita langsung melonjak gula darahnya? Nasinya Anda campur sama VCO. VCO tahu? Tahu kan? Campur. Kan pakai dandang tuh, rice cooker gitu kan. Setelah masak nanti udah matang dia campurkan 1-2 sendok VCO, campurkan di situ. Supaya apa? Supaya gula darah nggak naik setelah makan nasinya. Sebab kalau gula darah naik, Bapak sekalian, lemes kita. Ngantuk kita. Ya, atau kalau nggak campurkan ini juga bisa. Lada hitam. Ya, makanya salah satu cara untuk makan kurma itu supaya gula darah nggak naik, itu kurmanya Anda campur dengan lemak atau protein. Ya, kalau Anda pernah lihat, itu ada ilmunya tuh. Kurma itu diambil bijinya, terus dimasukin almond, itu bagus tuh. Ya, kalau makan kurma campur almond. Ya, kalau nggak ada almond gimana? Bisa pakai butter. Butter itu apa ya? Lemak dari hewan, kayak minyak, tapi dia sudah beku. Jadi kurmanya dibuka, bijinya diambil, dimasukin butter, itu bagus sekali menguatkan tubuh kita. Ya, ketemu karbohidrat sama lemak. Ya, seperti itu. Lalu apalagi yang bisa Anda lakukan supaya tidak naik gula darahnya setelah itu? Banyak, misalkan pakai ini. Pakai cuka. Ini kan cuka nih. Tapi bukan cuka bikin acar itu ya. Bukan. Ikut tawa aja. Udah bahagia deh. Cuka, ini kan cuka dari nanas ini. Bikin cuka tuh gampang sebenarnya. Ya bikin aja sendiri, nanti di browsing caranya gimana. Cuka apel boleh, cuka nanas boleh, cuka madu boleh, cuka-cuka kamu lah. Enggak, Ustaz tanya, ini diminum enggak? Ustaz diliatin aja. Nah, gitu ya. Diminum lah Ustaz. Nah, caranya gini, saya kasih resepnya.
Ya, ini kan air nih, air putih. Nah, ini air putih. Ya segelas inilah. Anda mungkin ambil itu aja, 1 sendok teh aja. Campurin ini sebelum Anda makan makanan kesukaan. Kesukaannya apa? Nah, udah tahu saya. Tidak jauh-jauh dari itu. Masalah umat tuh itu aja terus dari dulu. Saya udah dakwah begini 4 tahun yang lalu, ya berubah banyak nggak? Nggak banyak. Saya harus keluarkan jurus berikutnya kan. Karena nyuruh orang berhenti makan gorengan susah. Nih, tolong jawab. Ya, nih jujur nih. Ini tuh tadi, kembali sini dulu, baru kita masih. Nih diambil cukanya 1 sendok teh aja, aduk gitu kan, minum. Sebelum Anda makan nasi, sebelum Anda makan gorengan, sebelum Anda makan nasi goreng, coba minum ini dulu supaya gula darahnya nggak naik dan tubuhnya siap mencerna. Ya, kalau bisa lebih bagus lagi, sebelum Anda makan makanan tadi, Anda makan sayur dulu. Ya, misalkan Anda pengen makan nasi goreng nih, nah pesan dulu sayur, makan yang banyak. Habis itu kan nggak dia makan nasi gorengnya. Dalam nasi goreng itu ada 2 produk yang sehat di sana. Seladanya, 1 iris, sama acarnya. Itu yang paling bagus dan banyak seratnya itu. Jadi kalau Anda pengen makan nasi goreng yang sehat, porsi nasinya sebanyak seladanya dan sisanya acar dan seladanya. Paham? Bayang. Dokter makan mie nggak? Makan. Saya juga manusia, Bu. Ya, bukan jin. Ya. Waktu dokter nggak makan mie, makan. Tapi kalau cheating saya, cheatingnya berkelas dikit lah. Jangan mie yang terlalu murah gitu. Yang agak sedikit bagusan gitu kan. Dan tidak ada MSG-nya kan lumayan tuh. Tapi kalaupun ada yang instan, ada nggak dokter makan? Ada, saya makan mie instan. Cuman bukan apa, mie-nya bagus lah gitu kan. Tapi saya tahu nih, kalau saya makan ini konsekuensinya jelas ya ke tubuh saya. Makanya saya kalau makan mie itu biasanya istri itu tahu banget tuh. Setengah dari piring saya itu biasanya itu daun bawang sama cabai. Cabainya nggak banyak tapi daun bawang. Ya potong-potong gitu kan. Itu buat saya aman. Jadi makan mie-nya aman terkendali gitu loh, nggak langsung lemes habis itu. Karena tepung itu bikin lemes kalau saya. Ya, udah habis? Oh, belum, 5 menit lagi Ustaz. Ini terakhir. Udah mulai paham caranya ya? Atau kalau enggak, sebelum Anda makan itu, sebelum Anda makan makanan tadi itu, ya Anda minum air dulu, misalkan air madu nih kayak begini nih. Masukin ke sini, Anda kasih garam. Dikit. Ya. Habis minum air madu tuh gimana? Minum air yang banyak. Sudah tahu modusnya kan? Supaya nggak makan banyak, biar banyak minumnya. Kayak gitulah ya. Itu salah satu caranya. Makanya garam jangan ditinggalkan. Ya, banyak masalah kesehatan kita sekarang gara-gara kita jauh dari garam. Asal tidak berlebihan dan garamnya sehat, garamnya bagus, aman insya Allah. Ya, maka jangan tinggalkan. Saya sekarang makan buah pakai garam. Saya makan kurma, saya cocolin garam. Nggak banyak, cuman garamnya garam sehat ya, garam-garam non-refinasi kalau bahasa kita. Yang garamnya nggak putih banget, nggak kinclong banget, dan dia masih lengket, ini kan lengket-lengket nih garamnya. Yang bagus ya. Warnanya apa aja, mau merah boleh, mau putih boleh, mana aja. Yang penting non-refinasi. Oke? Itu salah satu caranya. Atau apalagi yang kita bisa lakukan untuk menjaga tubuh kita mendetoks minyak-minyakan. Ini nih contohnya. Ini sebenarnya minyak zaitun. Ya, ini minyak zaitun saya nggak bawa banyak, ini sampel saja. Ini salah satu minyak terbaik yang kandungan omega 3 dan omega 6-nya stabil. 639-nya dia bagus banget ya. Jadi ibu-ibu kalau mau tetap terjaga kesehatan hormonnya, kulitnya, wajahnya, ini minum minyak ini. Ya, minyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Yang tidak tumbuh di barat la syarqiyati wala gharbiyah. Tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Jadi kalau kata guru saya, minyak zaitun yang paling bagus itu bukan dari Spanyol, tapi dari Syam.
dari Palestina, dari Syria atau Suriah, ya, daerah-daerah Syam itu, ya. Itu minyak zaitun yang terbaik, ya. Seperti itu. Mulai diminum. Kalau nggak minum gimana? Ya campur tadi, bisa ada campurkan ke makanan, ya. Itu juga bisa, ya. Nah, terus apalagi yang kita bisa lakukan untuk mencegah apa tuh namanya, atau mengasup serat atau mungkin enzim dalam tubuh kita. Nah, ini yang Bapak Ibu pegang baik-baik, ya. Indonesia ini negara Indonesia kita ini, negara kita cinta ini adalah negara rempah dan rimpang. Jadi kalau Anda tidak sakit, nih saya saranin, kalau Anda nggak sakit, ya, tiap hari kalau bisa konsumsilah rempah dan rimpang, apa aja. Ini cara paling mudah untuk jaga kesehatan, serius. Dan saya sudah dapatkan itu, buktinya Masya Allah luar biasa. Ya, pernah suatu hari, ya, ada guru saya cerita, karena beliau ini pasiennya banyak gitu ya. Tiap hari itu cerita. Dia periksa gitu kan, ibu, ini ibu nggak jadi kena jantung ini, ya. Ada bapak gitu kan, nggak jadi kena tumor ini. Ini minum apa? Dia bilang. Terus orang itu cerita, ini kan dia orang Batak, pasiennya itu. Itu saya minum apa itu jamu-jamu sama dokter yang di YouTube itu, yang jenggot-jenggot itu. Dia bilang. Saya katakan, wallahi saya sangat percaya dengan khasiat rempah dan rimpang, serius, sampai detik ini. Jadi kalau Anda nggak sakit, hari ini minum ketumbar, besok minum kayu manis, besok minum apalagi bunga lawang, gitu-gitu aja. Itu efeknya nanti Anda lihat nanti kayak apa tubuh Anda. Masya Allah ya. Gangguan kewanitaan hilang, gangguan kepriaan juga hilang. Emang pria ada gangguan? Ada, gak jantan. Gak jantan ya, gak punya izin. Sebagai seorang pemimpin lah, gitu lah. Oke? Apa saja? Karena pola makan kita udah ngawur, ngidul, tersesat dalam urusan makanan, tanda kutip, maka kadang-kadang rempahnya harus dicampur. Ya, contoh, Anda minum, misalkan kunyit, ya campurin sama, kalau kita umumnya kan asam, kunyit asam gitu kan, supaya nggak terlalu pahit rasa kunyitnya. Campur yang lain boleh, boleh. Saya punya resep andalan itu Masya Allah. Ya. Resep andalan maksudnya itu saya dapat juga dari guru saya juga. Itu banyak membuat orang hamil. Ya, isinya cuma apa? Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Cuman itu doang. Gangguan menstruasi, ya diizinlah tentunya ya, dengan izin Allah itu hilang. Yang nggak hamil itu jadi hamil. Gitu loh. Jadi spermanya, laki-lakinya, sel telurnya ibu-ibunya itu jadi semakin subur, ya seperti itu. Kan sini kan banyak nih kayak begituan. Ya kalau bisa di rumah tuh disiapin tiap hari minum aja gitu. Saya malah nyaraninnya di pondok juga kalau bisa. Dibikin dispenser, kasih minum ke anak-anak santri supaya mereka lebih kenal dengan minuman aslinya kita daripada boba. Boba itu isinya tuh kan gula semua, gitu loh. Tinggal tunggu waktu sekarang, na'udzubillah min zalik, generasi kita tuh nanti generasi gula. Ya. Gula itu Bapak sekalian, subhanallah, kecanduannya dia, itu kata seorang peneliti di Amerika, 20 kali lipat daripada kokain. Narkoba, gula pasir itu. Ya, makanya coba nih latihan. Dalam 14 hari ke depan, Anda tinggalin gula pasir dan semua produk turunannya. Ya. Itu yang pertama. Kalau mau tantangan, ya. Terus kalau saya minum kopi gimana? Kopi pahit aja. Habis makan kopi, minum kopi, makan kurma, kan manis juga. Iya kan? Kopi madu boleh, atau kopi gula Jawa boleh. Atau minum kopi sambil pandangin wajah istri, siapa tahu manis rasa kopinya. Siapa tahu, kan gitu. Oke ya, gitu ya. Tuh, gula tinggalin tuh. Saya tantang Anda. Saya nanti dokter mau ngisi lagi nggak sini? Mau, tapi nanti saya mau testimoni dulu. Banyak nggak yang kesehatannya lebih baik setelah ngikutin apa yang saya sampaikan? Kalau nggak mau saya. Gitu. Gula tinggalin, gula pasir. Ganti sama apa? Pemanis-pemanis yang lain. Mau madu kayak gula Jawa, gula aren, segala macam, tapi jangan berlebihan. Pertama. Yang kedua apa? Tepung Anda tinggalin. Tepung terigu. Coba stop nggak makan tepung terigu. Ya. Yang ketiga apa? Minyak goreng Anda tinggalin. Kurangin. Ya. Kan ngirit itu, ngirit anggaran kan, nggak beli minyak goreng. Jadi bapaknya pengen ikan goreng, pepesin aja. Misalkan gitu kan. Tempenya digoreng, dibacem aja.
Sekali-sekali ya boleh lah. Ya, itu yang ketiga. Tepung, terigu, gula pasir, minyak goreng sawit itu. Berarti kalau goreng boleh pakai minyak lain boleh. Paling bagus, saya dulu saya memahami dulu ya, goreng itu nggak boleh pakai minyak zaitun. Tapi ternyata tetap boleh kalau mau minyak zaitun itu. Cuma minyak zaitun ini kalau digoreng dia bikin terharu karena mahal, harganya mahal. Kalau gimana kalau tetap mau goreng pakai jadi itu masya Allah itu buat kumur-kumur itu namanya VCO itu bagus sekali buat kumur-kumur loh VCO itu. Ya membersihkan gigi, membersihkan karang, ya menghilangkan bau mulut VCO, kumur-kumur. Teorinya 15 menit tapi kelamaan. Tapi Anda kumur-kumur berapa menit itu udah cukup insya Allah. Pakai VCO. Ya, itu. Kemudian yang terakhir apa? Nah, coba ganti karbonya jangan makan nasi. Ganti jenis karbo yang lain. Kan bisa tuh ubi, kan banyak kan ubi jalar, ubi singkong, ubi apa? Ubi cilembu, banyak lah. Ya, gitu loh. Mulai diganti nasinya. Beras merah nggak enak. Saya nggak suka, serius. Ya, kecuali Anda bisa bikin, pernah cobain nggak bikin arem-arem beras merah? Nah, itu enak tuh. Jadi berasnya nanti dibikin arem-arem. Ya, pakai santan nggak apa-apa. Ya, santan itu sebenarnya bagus, asal jangan terlalu lama dipanaskan. Jadi kalau minum bikin kopi nanti kopi susu gitu kan, susunya susu santan. Ada itu yang bikin, enak kok. Tapi yang banyak-banyak santannya. Ya, kelapa juga kalau bisa tuh kelapa dirutinin minum tiap hari gitu ya. Tapi cek tensi, kadang-kadang air kelapa itu juga bisa menurunkan tekanan darah. Jadi kalau habis minum kelapa keliengan, nah segera minum air hangat, kasih garam, kasih gula. Atau kalau paling gampang ya saya kadang-kadang kelapanya itu air kelapa ya maaf, itu supaya dia nggak terlalu bikin ngedrop tensi, tapi kita pengen dapat manfaatnya, kelapanya dicampurkan madu, di dalam kelapanya diaduk-aduk, ya kasih garam sedikit, baru minum nanti 1 jam kemudian. Itu bagus, bagus banget ya, buat ngasih apa ya hidrasi ke badan seperti itu.